Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara bandar mengusir retail di sebuah saham. Ini berdasarkan pengamatan, jadi bisa saja apa yang kami sampaikan salah. Semoga tapi bisa menjadi pelajaran. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Perlu diingat bahwasanya dalam rumus siklus saham di pasar modal itu ada tahap akumulasi, ada tahap markup, ada tahap distribusi, ada tahap markdown. Nah, tahap awal itu adalah tahap akumulasi, di mana prinsip yang pertama dipegang oleh bandar saham adalah, atau big money di saham adalah, bagaimana memiliki barang sebanyak-banyaknya. Itu sudah rumus yang tidak bisa dihindari, karena kalau sudah memiliki barang sebanyak-banyaknya, menaikkan harga saham itu mudah, walaupun nanti distribusinya akan susah. Oleh sebab itu, yang pertama dilakukan oleh big money di saham itu adalah bagaimana mengusir retail dari sebuah saham. Ini cara yang pertama yang mereka lakukan. Apa itu? Membuat saham tidak naik-naik dalam jangka waktu yang lama. Dalam jangka waktu yang lama berapa? Bulanan. Retail kan biasanya 2 bulan aja udah bosan lah di satu saham itu. Biasanya dia akan pindah mencari yang mudah naik. Nah, dengan cara seperti itu, karena udah paham psikologi retail itu pengennya cepet cuan, maka saham itu ditahan biar nggak naik gitu. Nggak naik juga, turun dalam juga nggak bahaya. Kenapa? Kalau turun dalam bahaya, biasanya kalau turun dalam bahaya ada yang nyerok yang lainnya gitu. Karena saham ini sudah dianggap price in, sudah dianggap murah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu ditahan ini biar nggak naik-naik ya. Caranya banyak, nanti kami suatu hari akan bahas. Yang berikutnya adalah menciptakan ketakutan di bid dan offer, sehingga retail itu akan menjual. Kami contoh sebuah saham ini ya. Sebuah saham di mana transaksi pada hari itu mencapai 104 juta dengan jumlah lot 6.000. Nah, mari kita perhatikan bid offer di sini ya, yang akan menciptakan sebuah gangguan psikologis. Kenapa? Pertama gini, di harga 192 udah ada yang siap menjual dengan jumlah lot 1093. Ini masih mending, tapi di sini sudah menciptakan kekhawatiran apa? Saham nggak akan naik karena masih ada yang mau jual banyak. Tambah lagi ditekan di harga 200, di mana di situ ditekan psikologinya karena apa? Akan ada 25.000 yang mau didistribusi. Jadi orang yang mau beli itu mikir gitu, nggak mungkin naik ini karena mau ada yang distribusi. Sehingga orang banyak yang jual di sini. Ini tekanan psikologis kepada retail karena jumlah offer juga lebih banyak daripada jumlah bid. Nah, kita lihat fakta pada aspek running trade ya. Ini kami buka setelah jam tutup dan kami short pada jumlah yang besar ya. Jadi misalkan kita lihat transaksinya, yang paling besar itu 2051 lot ya. 2051 lot di harga 200 itu angka yang menurut kami tidak begitu besar lah ya. Yang lain juga kecil-kecil ya. Kecil-kecil ini ada 112, 250, ini retail lah. Belum lagi kalau ke bawah ya. Kalau ke bawah ini makin kecil rata-rata. Tidak ada tanda-tanda distribusi dalam jangka dalam jumlah yang besar dari big money. Jadi ini berhasil, caranya itu berhasil hingga barangnya berpindah. Yang berikutnya markdown. Markdown itu sengaja diturunkan. Ngapain sengaja diturunkan? Ya karena pertama memang agar retail itu takut sehingga pergi dan menjual barangnya. Yang kedua, biar big money itu dapat harga di bawah gitu. Contoh ini saham ini kan rata-rata mainnya di angka 200. Di markdown dia
Markdown itu dijual agar harganya turun sampai 160-an, 150-an lah. Dan dia kemudian akumulasi lagi. Itu bisa terjadi karena kami pernah memperhatikan saham ini dengan baik-baik, itu polanya demikian. Yang jual di sini brokernya itu, yang beli di sini brokernya itu juga gitu loh. Ya muntah-muntah kita sebagai retail itu ya akhirnya kita keluar. Nah, yang ketiga ini yang menurut kami paling bahaya ya. Kenapa saya katakan paling bahaya? Ini memang ada dua kemungkinan. Memang dijaga oleh big money dan sengaja jualnya pelan-pelan sehingga trennya turun dalam jangka panjang ya. Karena ini kan Anda bisa lihat ya, sudah 1 tahun kan kami sortirnya 1 tahun. Atau yang kedua, dibiarkan tanpa ada big money yang ada di pegang banyak barang di dalamnya, sehingga ini retail main sendiri gitu, main sendiri sehingga harganya turun pelan-pelan gitu. Nah, kalau sudah sepi nanti ada namanya oversold ya. Oversold itu orang yang jual sudah nggak ada lagi, sudah nggak ada yang mau jual, nanti baru bandar masuk pengen akumulasi. Jadi itu caranya memang agar kemudian retail pergi dan mereka big money punya kuasa dengan uangnya untuk memegang barang begitu banyak. Nah, tapi perlu diketahui ya, walaupun retail nanti udah pergi, tapi mereka butuh kita juga retail. Oleh sebab itu, kesulitan bandar yang paling tinggi adalah ketika ada sebuah saham itu bagus, sudah dipakai dengan berbagai cara, udah dikocok-kocok harganya naik turun, udah ditekan psikologisnya, udah di markdown tapi retail nggak mau pergi juga. Nah, itu paling pusing ya yang dimiliki oleh bandar. Oleh sebab itu saham itu kan hanya persoalan perpindahan uang dari yang nggak sabar ke yang sabar. Nah, karena kita ya termasuk saya itu masih bodoh, maka lebih baik sabar aja lah, nanti lama-lamanya juga uang yang orang nggak sabar juga akan mengalir ke kita juga. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.